Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Excellence Junifer Diansyah dengan NIM 2020 10 11 03 11 075. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen kantor hukum. Yang pertama ada struktur umum manajemen kantor hukum. Struktur hukum atau legal struktur merupakan institusionalisasi dari entitas-entitas hukum. Sebagai contoh adalah struktur kekuasaan pengadilan di Indonesia yang terdiri dari pengadilan tingkat 1, pengadilan banding, dan pengadilan tingkat kasasi. Jumlah hakim serta integrated justice system. Selain itu juga dikenal adanya peradilan umum, ada peradilan agama, ada peradilan militer, ada PT-UN, dan ada pajak. Selanjutnya, Friedman menegaskan bahwa hukum memiliki elemen pertama dari sistem hukum, antara lain struktur hukum, tatanan kelembagaan, dan kinerja lembaga. Lalu pengertian dari peradilan agama ialah badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman mengenai perkara perdata tertentu yang ditunjukkan kepada rakyat beragama Islam yang ingin memperoleh keadilan. Peradilan agama memiliki kekuasaan kehakiman yang dijalankan dan oleh pengadilan agama sebagai tingkat pertama dalam badan peradilan. Sedangkan badan peradilan tingkat banding ditujukan untuk pengadilan tinggi agama. Lalu peradilan militer itu merupakan bentuk dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan angkatan bersenjata. Peradilan militer berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan negara dengan cara memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan negara. Lalu ada PT-UN atau Peradilan Tata Usaha Negara. Itu merupakan lembaga peradilan yang bersama-sama dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan agama berada di bawah MA atau Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan 3 pilar kekuasaan yang berlaku di sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau kehakiman. Lalu ada lagi peradilan pajak. Peradilan pajak ini sebuah lembaga peradilan yang dibuat untuk menjalankan kekuasaan kehakiman, sehingga dapat membantu wajib pajak yang akan mengajukan banding maupun gugatan dengan tujuan menyelesaikan sengketa pajak. Pembentukan lembaga peradilan terkait perpajakan ini awalnya adalah Majelis Pertimbangan Pajak, tak lama berubah menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Perubahan tersebut mendorong pemerintah untuk membentuk dan meresmikan pengadilan pajak. Semua permasalahan yang menyangkut pengadilan pajak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002. Pengadilan pajak sendiri mempunyai kedudukan, derajat, serta independensi yang sama dengan pengadilan lain. Lalu ada substansi hukum. Adapun yang dimaksud dengan substansi hukum adalah aturan yang atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dan masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut. Sebagai contoh, pengemudi melebihi batas kesepakatan atau akan dikenakan denda. Lalu seorang yang membeli barang-barang harus menyerahkan sejumlah uang kepada penjual barang tersebut. Di Indonesia dikenal adanya hukum material atau hukum perdata, hukum tata negara, hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum formil. Atau hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan lain-lain. Selain itu ada juga budaya hukum. Budaya hukum ini adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum. Secara akademis, budaya hukum mengaji peran dan aturan masyarakat dalam suatu masyarakat. Kantor hukum itu merupakan suatu perusahaan. Pada dasarnya tidak ada larangan bagi kantor hukum atau kantor advokat di Indonesia untuk memilih bentuk badan usaha selain firma. Namun memang pada praktiknya, seperti katakan notaris Irma Devita, kantor advokat di Indonesia cenderung menggunakan bentuk firma berdasarkan pasal 16 KUHD. Selain itu tidak sedikit pula kantor advokat yang memilih bentuk persekutuan perdata atau mescap. Muhammad Kadri, pendiri dan partner pada kantor advokat law firm hukum Akset, berpendapat bahwa yang melatar belakangi kantor-kantor hukum di Indonesia merupakan bentuk firma adalah karena sebuah tradisi yang diadopsi dari Belanda. Menurut Kadri ini, bisnis yang dijalankan atau dibangun berdasarkan konsep pertanggungjawaban perorangan
seperti pada profesi dokter, mulai dari income, image, dan beberapa banyak hal yang bergantung pada profil atau nama orang, yang termasuk pertanggungjawabannya. Adapun bidang kantor hukum yang bisa dikonsultasikan berupa kantor hukum, advokat, pengacara, atau konsultan hukum yang menangani perkara perkawinan perceraian di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Yang dimaksud dengan perkara perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan perceraian adalah merupakan proses berakhirnya sebuah perkawinan berdasarkan ketentuan hukum. Selain itu ada kasus-kasus lainnya, ada kasus pidana khusus, ada kasus pidana umum, ada perkara perdata umum, perkara perkawinan perceraian, perkara tata usaha negara, pertahanan dan properti. Lalu serba-serbi keuntungan internal kantor hukum ini atau serba-serbi keuangan internal kantor hukum ini, audit. Audit adalah akuntabilitas perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Siklus audit ini dilakukan untuk memberikan informasi atas kewajaran yang di atas kesesuaian penyajian pada laporan keuangan yang dengan mempertimbangkan prinsip akuntansi yang berlaku dan tidak. Audit laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntansi publik memiliki tujuan agar dapat berjalan secara independen. Dalam pelaksanaannya, terdapat pula beberapa tahapan yang harus dilakukan ketika melakukan audit laporan. Tujuan dari audit laporan ini adalah melakukan penilaian terkait kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Adapun kelayakan dan kewajaran ini mengacu pada prinsip akuntansi yang dapat diterima secara umum. Kemudian atas penilaian tersebut akan tercermin pada opini audit. Tujuan lainnya ialah untuk menetapkan tingkat kesesuaian dengan kriteria yang ditetapkan, menyampaikan hasil laporan yang pada memiliki kepentingan. Sekian itu tadi dari saya Extend Jam telah mempersanskan manajemen kantor hukum. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.